Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, guna mengantisipasi terjadinya kerawanan pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi pada Selasa 17 Oktober ini dilaksanakan mulai dari pengamanan hingga penanganan teror. Simulasi sistem pengamanan kota atau Simpam Kota oleh Polres Kota Waringin Timur diawali dengan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Telabang. Apel yang digelar di kawasan Stadion 29 November Sampit ini dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Dalam simulasi Simpam Kota dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Mulai dari pengamanan tahapan pendaftaran, penetapan calon hingga pemungutan dan penghitungan suara hingga pelantikan. Bahkan simulasi bekerja sama dengan Satuan Brimob ini juga dilakukan penanganan konflik hingga adanya aksi teror. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, apel gelar pasukan hingga simulasi Simpam Kota dilaksanakan untuk mengecek kesiapsiagaan personil serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mengamankan jalannya pemilu. Dalam mengamankan jalannya pemilu 2024, Polres Kota Waringin Timur mengerahkan sebanyak 296 personil yang akan disebar di seluruh wilayah. Melalui simulasi yang dilakukan akan menjadi acuan dan pedoman bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan pengamanan pemilu, baik pada situasi rawan bahkan dengan eskalasi tinggi. Kegiatan ini dalam rangka mengecek dan memastikan kesiapsiagaan kita dalam rangka mendukung kelancaran pemilu dan mengamankan semua tahapan pemilu. Kita juga melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota. Itu adalah bentuk latihan yang kita laksanakan secara rutin, tetapi saat ini adalah diintegrasikan dengan Batalion Brimob sebagai satu kesatuan petugas keamanan, baik dalam situasi aman, situasi cukup rawan sampai dengan rawan eskalasi tinggi. Tadi kita sudah saksikan bagaimana tahapan-tahapan dilakukan, dan saya yakin itu akan kita pedomani terus-menerus semua tahapan itu sebagai pelaksanaan protap pengamanan pemilu. Saya yakin dengan kesiapsiagaan kita, dengan keikutsertaan dan kemitraan, solidaritas dan soliditas, kerjasama dan seluruh komponen yang ada di wilayah Kotim, saya yakin pemilu akan bisa dilaksanakan dengan aman, dengan lancar dan sukses. Sarpani menyebut hingga saat ini situasi dan kondisi Kota Waringin Timur masih dalam kondisi aman dan kondusif. Pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan di Kota Waringin Timur, terutama dalam hal geografis wilayah serta daerah yang masih kesulitan jaringan listrik dan komunikasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan gambut masih terus menjadi momok bagi masyarakat Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti pada Selasa 17 Oktober, kebakaran lahan gambut mengepung bangunan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sampit hingga membuat aktivitas perkuliahan terganggu. Kobaran api kebakaran lahan gambut disertai kepulan asap hitam membumbung di udara, mengepung kawasan bangunan Universitas Muhammadiyah Sampit atau UMSA yang terletak di Jalan Pramuka. Kebakaran lahan gambut ini merupakan rambatan dari kebakaran lahan yang sudah beberapa hari terakhir terjadi di sekitar lokasi tersebut. Namun karena upaya pemadaman tidak maksimal, membuat kebakaran lahan terus meluas.
Petugas gabungan yang tiba dengan 2 unit mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana serta mobil tangki suplai air langsung berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut. Karena lahan yang terbakar cukup luas, maka dalam penanggulangan kebakaran lahan ini, petugas lebih memprioritaskan upaya pemblokiran. Hal ini agar api tidak mengenai bangunan universitas. Kebakaran lahan yang terjadi sangat dekat dengan gedung universitas ini membuat mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UMSA menjadi was-was. Apalagi asap produksi kebakaran lahan cukup tebal hingga mengganggu jalannya proses perkuliahan. Baru aja tadi, baru pas jam berapa ya? Lupa sih jamnya berapa tuh tadi kan keluar. Jaman ada? Ada. Yang kelihatan di mana apinya cukup besar, Pak? Kalau dilihat tuh cukup besar. Kalau ini kan produksi asap cukup banyak, Mak, mengganggu nggak, Mak, aktivitas belajar ini? Mengganggu sih Mas, soalnya apa? Kayak takut aja gitu sampai ke kampus gitu apinya. Merasa was-was, Mbak? Was-was banget. Mbak, yang dirasakan apa, Mbak? Asapnya ini kan cukup banyak nih, Mbak. Yang dirasakan gimana, Mbak? Takutnya tuh sesak nafas aja sih Mas, kalau misalkan ada asap gini. Kalau mata kalau kena itu perih juga, ya. Saat ini Kota Waringin Timur masih berada pada status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan hingga tanggal 23 Oktober mendatang. Hingga kini, total luasan hutan atau lahan yang terbakar di daerah setempat sudah mencapai 800 hektar lebih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan terlentang dengan kondisi telah membusuk di dalam parit di Jalan Kristopel Mihing Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Diduga pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Penemuan sesosok mayat laki-laki pada Selasa 17 Oktober itu sontak menghebohkan warga sekitar. Penemuan mayat itu mengundang rasa penasaran warga yang terlihat ramai berdatangan memadati sekitar lokasi kejadian. Mayat laki-laki yang tampak mengenakan celana panjang dan kaos hitam dengan tubuh terlentang itu diduga merupakan korban pembunuhan. Diperkirakan mayat tanpa identitas ini telah meninggal sejak 3 hari lalu, sebab korban yang ditemukan di dalam parit itu telah membengkak dan mengeluarkan aroma busuk yang akhirnya membuat warga menemukan mayat tersebut. Bahrudin, seorang warga yang pertama kali menemukan mayat itu mengaku, awalnya ia dan keluarga mencium aroma busuk yang diduga berasal dari sampah di depan rumahnya. Saat akan membuang sampah, ia justru menemukan sesosok mayat di dalam parit tidak jauh dari rumahnya. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian sektor Baamang. Ada ulun kan pas dari rumah sini kan ya loh, ada bau model cium bau gitu nah. Jadi jalan ulun tadi kan coba pang ada sampah di muka parit itu nah, disuruh sidin membuangnya gitu nah. Jadi pas ulun angkat panu sampah yang di dalam gabang dalam parit tadi kan ulun angkat, ulun buang ke jauh situ. Di situ pas ulun melihat itu tuh mayat tuh langsung ulun buka ulun kan langsung melapor ke wadah abang nih kan madahi bahwa ada mayat di situ gitu nah. Langsung melapor ke polisi langsung gitu. Ulun ada melihat mayat gitu nah pas waktu ulun membuang sampah kan. Itu jauh. Berarti awal curiga itu dari bau? Iya dari bau, baunya kan sampai ke rumah nih. Hanya tadi ulun, baru tadi. Kasus penemuan mayat tanpa identitas ini sekarang sudah ditangani pihak Polsek Baamang.
Guna kepentingan penyelidikan serta untuk mengungkap penyebab kematian korban, mayat langsung dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan otopsi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur akibat kemarau panjang belum juga menunjukkan adanya tanda-tanda akan berakhir. BPBD setempat membutuhkan bantuan teknologi modifikasi cuaca agar bencana karhutla segera berlalu. Kebakaran hutan atau lahan terus marak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti pada Selasa 17 Oktober, terdapat setidaknya 5 titik kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Menteng 4 RW 14 RT 38 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Di lokasi ini kebakaran lahan gambut terjadi sangat dekat dengan permukiman warga. Bahkan besarnya kobaran api yang membakar lahan disertai tebalnya asap yang menyelimuti kawasan permukiman membuat warga sekitar panik. Dengan peralatan seadanya berupa ember dan selang kecil, warga berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi. Beruntung, di tengah kepanikan warga, petugas gabungan tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan kebakaran lahan, sehingga api tidak sempat menjalar mengenai bangunan rumah atau aset lainnya milik warga. Tentunya kebakaran lahan yang terjadi pada hari ini itu karena berdampingan dengan pemukiman warga yang ada di RT 38 itu tentunya merasa was-was, apalagi yang lokasi kebakaran ini salah satu dari warga yang dekat kebakaran ini ada rumah dari konstruksi kayu. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kami. Oleh karena itu ya kita alhamdulillah bersyukur bisa diselamatkan. Kalau tidak, salah satu rumah itu akan terjadi kebakaran, bisa merembet ke rumah-rumah lain. Hingga kini karhutla masih terus marak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan lahan yang terbakar terus meluas dan membuat petugas kewalahan dalam menanggulanginya. Untuk itu dibutuhkan adanya teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Turunnya hujan diharapkan dapat membasahi dan memadamkan lahan gambut yang terbakar sehingga musibah bencana karhutla segera berlalu. Jadi sejak tanggap darurat kita perpanjang periode keempat ini ada peningkatan situasi karhutla dan meluas, terutama di dalam kota, dan kita berharap ini segera musim berubah jadi musim hujan. Kalau TMC memang programnya dari BRIN dan BMKG ya, karena menurut informasi mereka bisa melakukan kegiatan itu dengan persyaratan-persyaratan yang cukup. Memang beberapa hari yang lalu kita dapat TMC, tetapi sampai dengan sekarang kita belum mendapatkan hasilnya. Pak, kira-kira untuk kondisi yang ada ini TMC memang dibutuhkan juga atau sangat diperlukan karena proses pendinginan ini kalau kita menggunakan sumber air sangat terbatas. Hujan efek dari teknologi modifikasi cuaca sebenarnya sudah pernah mengguyur Kota Sampit dan sekitarnya. Namun saat itu, hujan yang turun belum mampu membuat bencana karhutla benar-benar berakhir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.